untuk meluruskan orang-orang yang yang memakai LAI. Nah, gitu, silakan. Iya, baik. Jadi salam kenal dulu nih, Bang Rostum ya. Salam kenal, tetapi lebih afdol jika invite saya di-accept oleh Bang Zuma. Terima kasih. Iya, oke, sip. Oke. Baik. Sabar. Abang tinggal di mana ini? Abangnya di Singapura emang? Saya cerita sedikit boleh ya Bang, minta waktu. Boleh, silakan. Kalau biar gak ketiduran, ada kopi kacang, boleh lah. Iya. Silakan. Jadi begini Bang, saya ini ibaratnya itu makhluk atau binatang yang tinggal di dua alam, jadi haram hukumnya untuk dimakan. Ya. Jadi saya ini secara kewarganegaraan saya asli Indonesia. Saya di Surabaya, lahir besar. Kemudian saya sempat mengenyam pendidikan sekolah dasar selama 2 tahun di Singapura. Karena orang tua keluarga sepupu di Singapura dan orang tua dari ibu saya di Malaysia. Jadi ceritanya orang Melayu nikah dengan orang Singapura, begitulah. Lahirlah saya yang tidak jelas ini, gitu Bang. Tapi secara kewarganegaraan saya mengulang karena saya sempat di-ban, dilaporkan dengan email bahwa saya orang yang tidak tinggal di Indonesia tapi ingin membuat kegaduhan masyarakat Indonesia gitu. Jadi ancamannya ngeri-ngeri sekali ini orang Indonesia ini, sesama orang Indonesia aja main ancam begini gitu Bang. Jadi saya orang Indonesia, cuman mobilitas saya bekerja untuk mencari sesuap nasi ini harus pontang-panting ke Singapura dan Malaysia Bang. Demikian abangku. Iya, baik. Terus terkait dengan materi pembahasan, saya mau mengarahkan atau diarahkan kemana ini terkait dengan ini? Karena kalau yang kami lakukan selama ini, saya takutnya gini Bang, apa yang saya kemudian uraikan terkait dengan Bible yang digunakan kemudian oleh saudara-saudara kita di Indonesia ini, di mana banyak kemudian hal problem yang muncul di sana terkait dengan Bible ini sendiri. Baik cakupannya terkait dengan bahasa atau alih bahasa, ataupun alih fungsi daripada Bible itu sendiri terkait dengan objek yang dibicarakan di dalamnya atau bahasa yang digunakan dan asal-usulnya, dan serta penggunaan dan pemanfaatannya kemudian terkait dengan persinggungan dua agama, Islam, Kristen, Al-Quran, Bible, kan gitu. Nah contoh misalnya nih, ada kekhawatiran ketika kemudian umat Islam dikatakan menjadi sumber kekacauan. Dalam hal ini adalah para apologet Islam, ketika apologet Islam itu mencoba untuk meluruskan isi Bible yang tidak sesuai dengan marwah, tidak sesuai dengan nuansa, tidak sesuai dengan terasa, tidak sesuai dengan cakupan dan muatan ketika Bible itu sendiri ditulis awal mula. Umat Islam kami para apologet kemudian hadir untuk mendudukkan perkara itu agar kiranya lembaga Bible Indonesia itu mendudukkan perkara Bible dalam koridor yang sesungguhnya, tanpa harus masuk ke dalam tubuh Islam. Dalam hal ini tanpa harus membarengi ya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka canangkan untuk mengkristenkan Indonesia, tanpa harus mengambil atau merangkul istilah-istilah Al-Quran yang sangat prinsipil dalam iman Islam untuk didudukkan di dalam Bible agar cakupan dari misi mereka itu bisa kemudian terrealisasi dengan baik. Nah ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Contoh kecil misalnya, ketika lembaga Bible Indonesia di dalam Markus 1 nomor 1 menambahkan 2 kata, yaitu anak Allah kepada Yesus. Padahal sejatinya di sana itu tak ada. Umat Islam kemudian diam.
Umat Islam kemudian tidak menggubris hal tersebut. Karena umat Islam polanya adalah tidak akan pernah mengganggu umat lain. Itu dia intinya. Tapi kami sebagai pemerhati apologet yang mencoba untuk menyadarkan teman-teman yang ada di LAI untuk bangun dari tidur panjangnya agar tidak banyak menyesatkan orang, mencoba untuk meluruskan kaidah-kaidah yang ada. Maka Markus 1 nomor 1, ya secara hormat saya katakan bahwa itu adalah satu play setan, play iblis, ya. Karena menggunakan dua kata yang mana kata itu merujuk kepada pernyataan tentang hakikat Tuhan kami sebagai umat Islam. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini sangat menyakiti hati umat Islam. Tetapi adakah di antara orang Kristen yang mencoba untuk merasakan perihnya ketika Tuhannya umat Islam dikatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tiba-tiba ada agama yang muncul di tengah-tengah mayoritas Islam yang mengatakan bahwa sosok Yesus itu adalah anak Allah. Nah, dengan menyembunyikan identitas Tuhan kami, dengan mereka menyebutnya Allah. Anak Allah katanya. Padahal itu jelas-jelas mereka ambil dari kata Allah yang kemudian dilatinkan menjadi A-L-L-A-H. Mereka baca Allah demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan umat Islam yang mereka ambil. Nah ini Bung, saya kira Anda adalah saudara saya yang menjadi teman bincang-bincang saya yang asik membahas tentang ini. Karena kalau orang Kristen di Indonesia ini jarang sekali yang bisa berdialog dengan jujur, mengakui bahwa adanya upaya rancangan yang dibentuk secara sistematis dengan tujuan ending yang paling cemerlang dalam pikiran mereka adalah mengkristenkan Indonesia dengan menggantikan istilah-istilah prinsip di dalam Bible dari Yunani itu dengan istilah umat Islam. Nah, ini dia. Contoh, saya belum menunjukkan istilah-istilah yang lain. Ini aja dulu. Inilah permulaan Injil. Di situ disebut kata Injil. Padahal kata Injil itu tidak ada muncul di dalam Bible. Tak ada muncul. Injil hanya muncul di Al-Quran. Tapi Bible, lembaga Indonesia Bible ini menggunakan kata Injil, lagi-lagi juga menggunakan Allah yang adalah Allah. Saya kira begitu Bung, sebagai luapan kekesalan, kekecewaan terhadap agama yang mengatakan kasih, tetapi sama sekali tidak ada cerminan-cerminan kasih sedikit pun yang saya lihat. Demikian. Pak Ros, Drum dibuka mic-nya Bang. Saya menunggu dipersilahkan oleh host supaya lebih tertib. Saya menghargai ini rumah orang. Jadi maaf saya menunggu dipersilahkan oleh host gitu. Silakan Bang Juma kan tadi udah bilang silakan. Jadi antara Bang Juma aja dulu, nggak perlu pakai host moderator, langsung aja berdua. Silakan lanjut. Oke, baik. Baik, Bang Zuma, salam kenal. Iya, salam kenal Bang, silakan. Ya, saya tinggal di Surabaya, Abang. Kalau lagi main ke Surabaya kita bisa kontak-kontak. Baik, siap. Saya sekarang cobalah, karena siapa tahu nanti yang masuk ke Komal ini adalah teman-teman Kristen atau Katolik di Indonesia. Di buku saya memegang copyright di tahun 1984. Ini dari terjemahan NIV Concordance ya. Saya membuka. Nah, dari sini, dari yang Abang sampaikan, saya sependapat bahwa memang di Indonesia, dan kami sudah sempat melakukan meeting kunjungan ke Lembaga Bible Indonesia yang disingkat LAI, tapi kalau saya menyebutnya Lembaga Bible Indonesia karena memang Alkitab itu tidak ada dalam kitab suci kami. Ya, ya memang
di Indonesia inilah kegaduhan yang mungkin saya memaklumi Bang Suma dan organisasinya ini mungkin satu akumulasi sekian lama yang terpendam, akhirnya saat inilah bersuara begitu. Nah, memang kami akui kekonyolan-kekonyolan dari rekan-rekan saya di sebenarnya kami sudah menegur, saya dan tim sudah menegur ke beberapa gereja yang punya misi untuk mengkristenkan lah atau syiar kalau dalam teman-teman muslim itu dilakukan secara masif itu untuk dihentikan gitu. Akhirnya di 10 tahun terakhir teman-teman Katolik ya dan Protestan sudah tidak melakukan aktivitas tersebut karena yang dijaring adalah kalangan-kalangan yang tidak berpendidikan gitu, kalangan-kalangan yang maaf ini boleh nggak ya saya menyebut agak ini, minta izin sama host boleh? Iya, saya rasa kalau layak untuk disebutkan aja, Pak. Ya, jadi begini teman-teman, ya begini ya di Indonesia itu ada beberapa strata ekonomi, strata pendidikan yang masih belum merata ya Bang Zuma. Nah itulah sasaran-sasaran yang dijadikan untuk dilakukan kristenisasi gitu. Kemudian saya berdebat di tahun 2016 di Jakarta bersama beberapa gereja dan perwakilan misionaris dari Amerika. Kami mengusulkan, saya dan tim mengusulkan untuk kalau memang Anda berani, Anda mampu, lakukanlah syiar atau kristenisasi itu kepada orang-orang terpelajar. Itu jangan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal Anda datengin, orang nggak bisa baca tulis Anda datengin, Anda suruh syahadat dengan bahasa Islam begitu, bahasa Kristen untuk mengagumi Yesus kemudian dibaptis, ya itu bagi saya bukan prestasi, tapi itu nanti akan mengusik umat-umat Islam gitu. Tapi waktu itu, padahal itu sudah 2016 gitu. Tapi mereka masih ngotot bahwa nggak bisa, kita legal, kita boleh asalkan mereka bersedia kan, apa salah kita? Nah sudah buntu. Tapi Katolik Protestan sudah tidak. Tetapi yang di luar Katolik Protestan sampai sekarang masih masif. Dan kata-kata yang digunakan cukup konyol juga gitu. Ngapain di situ menyebut nama Allah? Gitu. Ngapain itu menyebut Yesus adalah Allah? Itu ada sesuatu kekeliruan di dasar awal yang nanti akan di ujungnya juga akan salah. Gitu loh. Kami sudah sampaikan ke pihak LAI, ini kondisinya adalah ibarat mata air dari hulu ini sudah airnya keruh, itu nanti sampai di hilir itu airnya makin keruh. Seperti itu Bang Zuma. Tanggapan saya dari Bang Zuma tadi. Silahkan Bang Zuma. Ya, baik. Makasih Bang. Jadi inilah sisi kebenaran daripada apa yang kami suarakan. Apa yang kami suarakan terkait dengan keadaan yang ada. Bahwasanya hanya orang yang menutup diri, yang kemudian taklid buta, pemahaman buta, yang egonya itu tidak mau kemudian menerima kebenaran, bahwasanya Islam Kristen itu bisa duduk bersama kemudian. Selayaknya Islam bersama dengan Hindu duduk bersama, dengan Buddha duduk bersama. Kenapa? Mereka saudara-saudara kita Hindu, Buddha, itu percaya diri terhadap keyakinan mereka. Tapi yang saya lihat di sini justru berbeda. Seibarat kata ada sistem yang dirancang kemudian seperti multi level marketing. Yang penting sistem itu dapat menghasilkan member banyak, akan menghasilkan kemudian salary yang banyak.
Ini sistem yang mereka pakai. Mau itu halal ataupun haram, yang penting mesin dari sistem itu bergerak dengan baik. Nah, ini yang kulihat. Kalau umat Islam kan tidak. Umat Islam itu kemudian tidak asal-asal menyampaikan Islamnya, tidak asal-asal merekrut orang untuk memahami Islamnya. Terbukti upaya-upaya yang dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang itu berbagai macam cara. Bahkan banyak nih orang gila dikumpul, dimandikan, dibaptis, dirawat, habis itu dibaptis, dikristenkan. Padahal nyata-nyata tahu kalau keluarga si gila ini adalah seorang muslim. Banyak keadaan-keadaan seperti itu. Bahkan tanpa malu-malu, sudah jelas-jelas mahasiswanya berhijab, sudah jelas-jelas namanya Islam, masih diinjilin gitu loh. Ini berarti ada sistem seperti sistem marketing. Marketingnya itu tujuannya seperti multi level. Semakin banyak direkrut, semakin banyak setoran. Itu yang kulihat. Jadi tidak ada polanya mengajarkan kebenaran. Yang penting jemaat banyak. Sistem gunakan yang dikatakan perangkap. Bikin kandang sebanyak mungkin. Lucunya cara bikin kandangnya justru di situ minoritas. Bikin kandang di situ tujuannya kandangnya dulu. Nanti domba-dombanya kita cari dari luar. Nah, ini bahaya. Ini yang terjadi. Bikin kandang kayak di tempat saya nih ya. Tempat saya nih, di belakang rumah saya itu ada di situ kemudian gereja Batak. Mana ada di Sudiang sini orang Batak? Coba. Tak ada orang Batak di sini. Tapi bikin gereja di tempat kita di sini, di pinggir sawah sana, paling belakang sana. Lebih banyak tertutup daripada terbuka. Ini cara-cara multi level marketing yang kayak begini yang kumaksud. Nah, sehingga sistem ini harus diperkaya dengan trik untuk mencari member-member baru. Sama seperti yang tadi. Disebutnya kata Allah, disebutnya kata Alkitab, disebutnya kata Nabi, kata Rasul, mujizat, dan seterusnya. Saleh dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk meraih semakin banyak member. Nah, kalau umat Islam kemudian menyuarakan seperti saya nih, kemarin saya diancam. Ada yang naik ke Komal ngancam saya, cari saya, mau dibunuh dan seterusnya. Dikarenakan menurut mereka saya mengganggu agama mereka. Ini tidak sadar gitu loh. Bang Suma kapan-kapannya membahas Hindu. Bang Suma kapan-kapannya membahas Buddha. Tidak pernah. Karena mereka tidak pernah kemudian masuk ke dalam ranah Islam. Berbeda dengan Kristen. Giliran kita membahas tentang Kristen, membahas tentang Bible, marah. Ya padahal mereka yang main api. Mereka main api. Islam agama syiar kebetulan, maka kami menyampaikan. Di tengah-tengah itu kami syiarkan kemudian Islam. Contoh misalnya, ketika di dalam Al-Quran diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Benar saja. Benar, itu terbukti. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini betul saja. Sejak kapan Bible itu ada kata Allah di dalam? Mereka hanya berangan-angan. Angan-angannya supaya umat Islam itu bisa dimurtadkan. Mereka hanya menduga-duga. Ini fakta kebenaran Al-Quran. Jadi ketika saya membahas Bible, itu artinya saya sedang membahas kitab suci Al-Quran. Karena kitab Al-Quran saya mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka tidak mengerti
Sehingga mereka menuliskan sebuah buku berdasarkan angan-angan, berdasarkan duga-menduga. Mereka menuliskan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Mereka menulis buku itu dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Ya terbukti bertaburan kata Allah di dalam Bible. Kan kasihan. Kan kasihan saudara-saudara Kristen yang tidak paham. Saudara-saudara Kristen yang hanya jemaah-jemaah yang tidak ngerti. Yang hanya taunya membayar perpuluhan tiap bulan. Mereka nggak paham. Kenapa harus ada kata Allah? Sehingga mereka yang baru lahir, kecil, besar, dewasa sudah kemudian nyebut-nyebut kata Allah. Yang sejatinya mereka kitabnya original teksnya tak ada kata itu. Tiba-tiba berubah menjadi Allah. Allah, sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Lalu lucunya Tuhan kami dipanggilnya Allah. Menyebut Tuhannya umat Islam Allah. Tapi mereka mengambil Allah. Kan lucu. Sudahnya mengambil istilah nama Tuhan kami, menghina pula tuh. Coba teman-teman Kristen yang suka menghujat itu. Kalau menyebut nama Allah itu dia sebut Allah, Allah. Dia nggak sadar bahwa di dalam Bible bertaburan kata Allah yang mereka hujat sendiri dengan kata Allah. Dan mereka sebut dan menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan menyebutnya Allah. Mereka nggak malu. Nah, nanti kalau Bang Suma ngomong kayak gini, wah menghina, menghujat, asa parang, cari dia, sebut-sebut sukunya. Bang Suma yang menghujat dan seterusnya. Kayaknya Bang Suma itu dipikir kayak ayam aja, segampang itu mau dipotong. Padahal nggak sadar gitu loh, nggak sadar. Cobalah kalau misalnya di umat Islam itu ketika menyebut ayam, kita ganti dengan nama Yesus. Coba. Kira-kira orang-orang Kristen terima enggak? Yesus tidak beranak, tiba-tiba di Al-Quran punya terjemahan, dan demikianlah anak Yesus. Gimana tuh? Kalau misalnya kami bikin buku juga, buku itu kita jadikan sebagai panduan kemudian. Lalu di situ tertulis, tiba-tiba pada sore hari, ketika kemudian Yesus dan anaknya berjalan dan seterusnya. Kira-kira marah enggak orang Kristen ini? Yesus tak beranak. Tiba-tiba di terjemahan kitab sucinya umat Islam ada yang bernama Yesus dan punya anak. Kira-kira kayak mana perasaan saudara Kristen itu? Kalau tiba-tiba di Islam ternyata Yesus punya anak. Maka tidak bunuh diri atau tidak penggal kepala umat Islam dimanapun berada. Ini saja saya mengangkat harkat daripada kitabnya mereka. Tolong tanggalkan kata Allah. Pakailah kata Theos. Theos dalam bahasa Indonesianya apa? Atau Tuhan dalam bahasa kita ini adalah bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Kenapa harus Allah? Kenapa harus Allah? Coba. Apa tujuannya tuh? Nah, jadi saudara saya bersyukur kalau ada dari saudara Kristen yang bisa melihat hal ini dengan kepala sehat, bahwa apa yang terjadi selama ini itu adalah satu kesalahan yang disusun secara rapi demi untuk member, demi untuk multi level marketing, supaya kemudian banyak yang menyetor, banyak yang kemudian memberikan sumbangsi termasuk perpuluhan. Ketika semakin banyak orang yang murtad masuk ke Kristen, jelas itu akan mendatangkan hal yang menguntungkan bagi pribadi-pribadi tertentu. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka apa yang muncul di benak kami sebagai umat Islam? Oh, ini agama yang tidak rasional, tetapi dipaksakan kemudian karena di situ orang-orang yang punya kepentingan membutuhkan adanya yang disebut perpuluhan. Maka agama ini rela dianut dengan tanpa menggunakan akal, asalkan menguntungkan orang-orang tertentu. Nah, ini dalam pikiran saya. Oh, ternyata mereka mencoba untuk begini dan begono karena di situ ada fulus. Semakin banyak orang dimurtadkan, semakin banyak duit. Maka caranya untuk memurtadkan, ayo apa yang kita lakukan? Nah, pasti
merubah istilah-istilah yang harusnya prinsip dalam agama Kristen dengan rela ditanggalkan itu dan masuk kepada ranah Islam, meskipun mereka sangat benci kepada Islam, meskipun mereka sangat benci kepada Allah. Tapi mereka mencoba untuk menggunakan kata Allah dengan menyembunyikan Allah itu dengan membacanya Allah. Mereka nggak sadar kalau boleh kami umat Islam juga seperti mereka, maka kami akan mengatakan Yesus punya anak. Sakit nggak hatinya tuh? Apalagi kalau secara agama, secara kelompok, secara akidah, kami secara terstruktur masih terencana kemudian menggunakan kata itu, anak Yesus. Nah, gimana tuh? Pasti sakit. Tapi yang ada selama ini, mereka pelaku, mereka yang merasa korban. Kami yang korban dituduh sebagai pelaku. Ketika kita berbicara mengenai kebenaran, dibilang kita menghujat. Padahal, sekali lagi saya katakan, ini udah berulang saya sampaikan. Sebuah agama, kalau kitab yang dianggap suci itu bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Itu poinnya. Silakan saudara. Ya, baik, Bang Suma. Saya setuju dengan ini karena memang harus meluruskan sejarah. Saya masih punya buku atau liturgi gereja yang tersisa. Gereja ini didirikan tahun 1923 oleh Belanda. Itu ada perbedaan terjemahan Indonesia dengan LAI karena lembaga pertama kali yang mendirikan adalah memang Belanda. Itu dari bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu pun sudah berbeda. Di Efesus bab 4 ayat ke-7 sampai dengan seterusnya itu, kalau saya baca sekilas di sini, ini akan berbeda dengan Alkitab, Alkitab, Bible-nya orang Kristen saat ini gitu. Ini tahun 1984 oleh uskup regional S. Pramana namanya. Jadi di kitab Katolik pun itu ada perbedaan dengan kitab LAI karena LAI ini hanya mewakili Protestan saja, Bang Suma. Iya, iya. Nah, dan memang ada kesalahan sejarah. Saya sangat kagum sekali dengan Muslim adalah begini ya. Saya mohon maaf dan kalau saya berkenan menyinggung dan saya bersedia dikoreksi karena saya juga membutuhkan wawasan gitu. Jadi kalau saya mengamati di agama saya dengan di agamanya Muslim itu saya sangat salut dan bangga dengan Muslim itu di mana sih mereka bisa meruntut dari firman atau wahyu kemudian diturunkan kemudian sampai dengan disyariatkan atau menjadi ritual yang itu secara turun-temurun ke seluruh negara di dunia itu sama. Nah, kekonyolan kami, ya saya mengatakan ya maaf untuk teman-teman Kristen dan Katolik, memang ya bapak-bapak gereja kita mungkin tidak memikirkan atau pada waktu itu fokusnya hanya bagaimana mematenkan atau memastikan doktrin dulu tentang konsep ketuhanan ini. Karena waktu itu juga terjadi kegaduhan di masyarakat kalau menurut sejarah. Mari kita belajar. Kalau rekan-rekan Kristen di sini yang sudah naik dan mendengarkan, Anda bertanya jangan sesama awam. Tanyalah kalau ke Jawa Timur, ke Pulau Jawa, itu yang paling terkenal seminari adalah Duta Wacana. Itu bisa ditanya di sana. Ya, jadi apa yang Rostrum sampaikan ini itu hoax atau tidak gitu. Itu sejarah yang tertutupi karena hanya dipelajari oleh akademisi. Gitu. Jadi saya salut kepada teman-teman Muslim, pendiri-pendiri Muslim, Rasul Muhammad apa belakangnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya logatnya salah. Itu sangat bagus. Setelah menerima wahyu, kemudian bisa dicetak atau dibukukan, kemudian dijadikan sebuah liturgi, sebuah syariat
yang menetap turun-temurun, dengan meskipun ada beberapa tafsir-tafsir, karena saya belajar di Singapura juga tentang kodifikasi Al-Quran ya Bang, maaf meskipun masih tahap awal ini saya. Nah, tetapi sampai sekarang tersusun dan sistematis dengan begitu bagus secara kritik teks, dengan lembar-lembar kertas yang ditemukan itu dicek laboratorium betul itu tahun berapa dibuat, bahannya bagaimana, dan itu dikatakan valid. Valid itu kalau bahasa Islam apa ya Bang Zuma ya? Valid Sahih. valid itu. Mungkin itulah. Nah itu kemudian turun-temurun sampai sekarang ke seluruh dunia. Satu dasar dulu, Al-Quran, kemudian diterjemahkan dan tata laksana liturginya itu bisa menyeluruh sama di seluruh dunia. Nah konyolnya kami di Kristen Katolik ini yang tertutupi dan naif ya, kita ini memang terlalu naif untuk dengan sejarah ya. Gitu loh, sejarah adalah ketakutan yang tidak perlu dipelajari. Kalau Islam, sejarah adalah sesuatu yang harus dipelajari. Itu bedanya. Nah, di kami, proses penyusunan lembar kertas itu sejarahnya adalah itu temuan salinan-salinan berserakan dari cerita-cerita keyakinan ketuhanan orang Yahudi dikumpulkan menjadi perjanjian lama. Gitu kan. Kemudian sama dengan perjanjian baru, itu kumpulan-kumpulan cerita-cerita dikumpulkan, dituliskan, dicari buku yang tertua di mana, diteliti yang tertua di mana, kemudian disusun dikanonkan. Ya, tetapi cuman cukup dikanonkan, Bang. Nah, lebih cilakanya lagi, setelah pengkanonan tidak ada ritual liturgi atau syariat-syariat pelaksanaan daripada keputusan tentang konsep ketuhanan dan keimanan itu harus bagaimana. Makanya sekarang kacau balau, Bang. Gitu. Jadi saya tahu persis Bang Zuma, saya ini dibaptis 3 kali Bang. Itu kan gara-gara konsep dogma yang berbeda. Bayangkan, mana ada orang Kristen dibaptis sampai 3 kali. Begitu. Jadi yang pertama saya dibaptis percik melalui gereja Katolik kan. Saya pindah ke Protestan. Protestan tidak mau terima. Ditanya, lo berasal dari mana? Oh, saya Katolik. Oh, Anda harus konfirmasi baptis lagi. Oke lah, baptis lah saya. Oke, kemudian saya masuk ke gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja baru. Yang itu lebih radikal lagi tuh. Dia tidak percaya sejarah, dia hanya percaya iman. Gitu. Aliran baru di Indonesia ini cukup ngeri Bang. Radikalismenya adalah Alkitab terjemahan adalah 100% firman Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Itulah sumber malapetaka 50 tahun terakhir ini di Indonesia dan sekarang meledaknya. Seperti itu Bang. Jadi kekacauan-kekacauan liturgi, syariat-syariat yang harus dijalankan yang semua tidak sama. Gereja bertetangga aja caranya sudah beda. Itu. Dan ini maaf saya menyinggung karena saya dapat cerita dari teman-teman Muslim di Singapura. Cara mereka sholat seluruh dunia itu sama. Itu misalkan saya tidak tahu ya zuhur, maghrib, urutannya zuhur seperti itu. Nah, itu cuman berbedanya begini, ada yang memakai pembukaan, ada yang tidak gitu. Istilahnya apa sih? Ada yang langsung begitulah. Cuman saya mengamati dan sangat salut bahwa itu masih seragam. Kesemuanya bisa masuk ke semua masjid untuk mengikuti sholat. Tetapi di gereja kami jangan tanya begitu Bang. Itulah korban dogmatis buta orang-orang Kristen awam dan gerakan-gerakan Pantekosta karismatik baru yang hanya menjadikan terjemahan adalah satu-satunya kitab suci Alkitab yang harus diimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Itulah kesalahan kekristenan di Indonesia yang membuat api ini muncul, Bang Zuma muncul, apologet Islam muncul. Ya karena terjemahan ini tidak bisa diganggu-gugat, dianggap ini kitab suci di Indonesia. Nah inilah kekonyolannya. Dan LAI seperti harimau ompong.
yang tidak berani gitu untuk melakukan revisi atau kritik teks terjemahan. Nah, saya dengan Om Eras, mungkin Abang Suma dengar ada pendeta Indonesia Erastus Sabdono, kemudian Opa Sulistyo, beliau ahli-ahli di dalam original teks. Itu saya sebagai mewakili kaum muda ikut di organisasi beliau-beliau yang kami sekarang sedang dikucilkan ini. Ya, semoga Abang Erastus tidak dicekal keluar, tidak dideportasi ya, tidak dibuang dari Indonesia karena tuduhannya dari Kemenkumham sudah turun bahwa beliau dianggap membuat kegaduhan antara umat Islam dengan umat Kristen, seperti itu. Dari saya sementara itu, silakan Bang. Iya, baik. Jadi kalau kami ya dari segi pemahaman dan pendalaman materi terkait kitab suci, harusnya kan kalau kita berbicara mengenai kitab suci, maka poin yang muncul di benak kita sebagai orang berakal, kitab suci itu adalah perkataan pencipta alam semesta dan bukan perkataan manusia. Oleh karena itu adalah perkataan pencipta alam semesta, maka tak boleh kemudian apa yang ada di dalamnya itu dirubah atau kemudian bisa direvisi untuk digantikan menjadi bahasa selera manusia. Nah, kemudian ketika diskusi panjang terjadi antara Islam dan Kristen, kalau kami mencoba untuk menegakkan kemudian kebenaran itu, justru dianggap sebagai penghujat, dianggap sebagai penista. Padahal kita ingin mengembalikan kemudian ya harga diri, jati diri daripada agama mereka. Kembalikan kepada kitab Anda yang sesungguhnya. Dari mana kitab Anda berasal, ke situlah acuannya. Jangan kemana pergi ke situ mengikuti warna. Itu namanya bunglon. Dan itu sudah tidak mencerminkan kemudian kebenaran. Lalu kemudian mereka melemparkan isu subhat. Mereka mengatakan, oh kami, Tuhan kami itu mengerti semua bahasa katanya. Sedangkan Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab. Mereka memframing, mereka membolak-balikkan keadaan yang benar menjadi salah, yang salah mereka jadikan benar. Kalau berbicara mengenai bahasa terkait dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22. Apa kata Allah? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Justru Allah yang menciptakan bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi dikatakan, oh Tuhanmu hanya mengerti bahasa Arab, makanya kitabmu kemana-mana hanya bahasa Arab. Kan lucu. Justru kalau kami ingin menjawab itu, kami katakan bahwasanya itu kitabmu bukan firman Tuhan. Kenapa? Itu semuanya sudah perkataan manusia. Firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi dari atas. Itu firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia untuk memahami, untuk mendalami apa yang dimaksud daripada wahyu Tuhan tersebut. Itu pun hanya mendekati, tidak bisa setara. Maka dibutuhkan tafsir, maka dibutuhkan disiplin ilmu untuk mengkaji muatan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan dan perkataan makhluk tentu beda dong. Tidak mungkin sama. Karena yang berkata ini bukan makhluk, maka perkataannya tidak setara dengan perkataan manusia. Maka untuk mengetahui perkataan Tuhan, manusia butuh kekuatan penuh untuk mengerti apa yang dimaksud daripada kalam ilahi tersebut. Tapi yang ada sekarang di dalam Bible mereka murni bahasa manusia. Mana firman Tuhannya? Tak ada lagi. Firman Tuhannya sudah menghilang. Justru kalau itu kita sampaikan pada mereka, wujud bahwa mereka tidak cinta. Contoh, yang dikatakan cinta. Ini lagi-lagi kita membahas cinta.
Kita mencintai seseorang. Seorang itu menciptakan sebuah syair atau bait lagu. Saking cintanya kita, maka kita akan menghafalkan bait lagu tersebut, syair lagu tersebut dengan liriknya, dengan tidak menggantikan bahasanya. Ataupun menggantikan, menerjemahkan, tapi tidak akan pernah menghilangkan original teksnya. Karena saking cintanya. Umat Islam begitu sudah bisa mengatakan A, B, C, mama, papa, maka anak-anak itu sudah kami ajarkan menanamkan cinta untuk belajar tentang kitab sucinya. Itu baru kalam ilahi. Makanya Al-Quran itu sepanjang zaman tidak pernah hilang. Kenapa? Karena setiap umat Islam itu sudah bisa bicara A, B, B. Mereka sudah ditanamkan kecintaan terhadap kitab sucinya. Ini malah tidak. Semakin jauh dari aslinya, semakin masuk ke dalam agama lain. Coba kita lihat ya, betapa banyak kemudian istilah-istilah Islam yang diambil. Ajaib, alim, akhir, akil, arwah, auran, awal. Itu semua diambil dari Quran. Bait, berkat, bidan, bijak, bin, doa, faedah, fajar, fitnah, halal, hakim, haram, hikmat, hukum, ibadah. Semua diambil dari Quran. Padahal bahasa Indonesia pun bisanya. Bisa digunakan bahasa Indonesia yang lain. Misalnya ketika berbicara mengenai awal. Kan ada kata Indonesia. Pertama, untuk supaya tidak menggabungkan antara dua agama. Maka sebijak-bijaknya harusnya menggunakan kata pertama, terakhir, atau penghabisan. Untuk menghindari kesamaan. Kalau memang dia menjaga marwah. Ini tidak, memang sengaja masuk. Masuklah kata ikrar, kata iblis, kata ibadah, kata ilah, kata ilham, kata ilmu, kata imam, kata iman, kata jahannam, kata kafir, kata jin, khotbah, kitab, laknat, malaikat. Semua diambil. Padahal kata-kata ini ibadah, kan bisa sembahyang. Iya kan? Bisa sembahyang. Iblis kan bisa hantu. Apalagi ikrar kan bisa janji. Ilah kan bisa Tuhan. Imam kan bisa pemimpin. Atau rabi, atau apapun itu, penghulu dan seterusnya. Ini kagak, harus jadi Islam. Harus warnanya warna Al-Quran. Harus. Apa sih maunya? Katanya agamanya benar. Katanya agamanya paling hebat, paling dialah agama satu-satunya. Islam itu agama terbelakang. Islam itu baru muncul belakangan. Tapi kok lucu ya? Yang belakangan justru yang ditiru. Biasanya yang belakangan ini yang niru yang lebih dulu. Ini kebalik. Yang lebih dulu justru meniru yang belakangan. Artinya ada sesuatu yang tidak beres. Nah itu dia. Nah nanti kalau ditanya, oh itu gini Bang Suma ceritanya. Gimana ceritanya? Ada yang lebih dulu menggunakan orang Islam yang menerjemahkan istilah kata Allah masuk ke dalam Bible. Oke. Itu tahun berapa dulu? Diterjemahkan itu tahun berapa? Ada seorang Islam yang ikut, orang Malaysia yang ikut menerjemahkan Bible, dan situ ada kata Allah. Tapi apakah tidak bisa diganti? Kan bisa diganti. Buktinya Isa Al-Masih diganti Yesus bisa. Kok kata Allah susah kali dilepas? Ada apa? Padahal kalau kita ingin jujur berbicara mengenai sejarah Bible, kita tahu kata Allah itu sudah diterjemahkan oleh orang Belanda itu sendiri di tahun 1662. Kemudian di tahun 1733 kata Allah masih digunakan. Kemudian tahun 1879 kata Allah masih digunakan. Tahun 1938 kata Allah sudah digunakan. Dari abad ke-16 itu kata Allah di Nusantara ini udah dipakai. Terus kenapa kemudian pura-pura lupa gitu loh? Seakan-akan oh salah Bang Suma, yang benar itu kayak begini. Kan bisanya diganti. Bisa pun diganti. Apa yang tidak bisa? Tetapi karena itu tadi multi level marketing. Nah ini dia makanya. Seorang Belanda itu sudah pernah kemudian menerjemahkan di tahun 1600-an sekian, bernama Albert Cornelis Roel.
Itu sudah menerjemahkan kata Allah, bukan orang Islam. Kenapa nggak diganti itu? Kenapa nggak dihilangkan kata Allah itu? Kenapa harus menipu diri sendiri sih dengan mengatakan Allah? Apa Allah itu? Allah dalam bahasa kita itu apa Allah? Allah itu semisal, atau dalam bahasa Ibrani Allah itu alif lam mim he, itu artinya sumpah serapah. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah dan Allah ini tidak merujuk kepada bahasa Al-Quran, berarti merujuk kepada siapa? Bahasa Ibrani. Oh, celaka itu. Yesus anak Allah, Yesus anak sumpah serapah berarti. Nah ini teman-teman sekalian, mumpung ada saudara kita ini ya dari dari kelompok Kristen juga, tapi Kristen yang jujur, Kristen yang ingin kemudian memiliki harga diri, sehingga beliau berusaha dengan keras untuk mengembalikan dan mendudukkan perkara keagamaan itu pada tempatnya. Nah, belajarlah kalian wahai saudara Kristenku Indonesia. Belajarlah kalian kepada saudara kita ini, Rostrum. Beliau ini adalah Kristen yang bagus, Kristen yang jujur, yang ingin menegakkan kembali kebenaran yang ada di dalam agama kalian. Coba, malulah sama beliau ini. Malu. Kalian sudah ngotot, malah sampai berujung minta alamat, minta nomor HP, mau temui Bang Suma, mau cincang Bang Suma, mau sembeli Bang Suma. Malulah kalian. Kami mendudukkan hal ini kemudian untuk kalian kembalikan. Kembalilah kepada agamamu, supaya agamamu itu punya derajat, punya harkat, punya harga diri. Jangan ke Islam-Islaman. Kata kalian Islam itu rendah, kata kalian Islam itu jahat, kata kalian Islam itu teroris, kata kalian Islam itu adalah agama pagan, Islam itu agama rasis. Tapi kenapa kalian niru-niru Islam? Kenapa? Kenapa coba? Kalau sesuai dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan kebenaran yang kau punya, kenapa masih harus masuk ke tubuh Al-Quran? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu jatuh cinta dengan Islam? Cuman karena berat cara agamanya, berat aturan mainnya, sampai kalian tidak mau masuk Islam. Oleh karena kalian sudah terlalu cinta dengan makanan-makanan kalian, terlalu cinta dengan pesta-pesta dalam agama kalian, sampai kalian mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Buktinya kalian masih menggunakan istilah-istilah Islam. Artinya kalian cinta dengan Islam. Kata ilah, kata ilham, kata ilmu, khutbah, malaikat, ada semua di dalam kalian. Mimbar, musyawarah, nabi, nafas, nas, rahmat, rasul, riba, roh, sabar, salam, saleh, setan, surat, sujud, syukur, tahir, tamat, umat, usul, wajib, wali, yakin, zina, semua diambil dalam agamamu. Kenapa harus ke Islam-Islaman coba? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kurang percaya kalian dengan agama kalian sampai harus ke Islam-Islaman. Jadi himbauan saya kepada saudara-saudara Kristen, khususnya yang pendebat ini, yang suka histeris kalau diajarkan kebenaran, cobalah kalian sadari itu. Kalau agama kalian itu betul, ajaran kalian itu benar, maka kembalikan pada pondasi awalnya. Supaya kita duduk berdampingan, tidak saling sikut satu sama lain. Itu aja. Silakan Anda jalankan agama misi, toh negara kita melindungi itu. Silakan ajarkan Kristen sekristen-kristennya, tapi dengan pakaiannya sendiri. Pakai pakaian sendiri. Ini loh kami Kristen, nama Tuhan kami Yahweh, nama Tuhan kami Yod-Heh-Vav-Heh, nama Tuhan kami Hasem, nama Tuhan kami Theos. Gitu dong. Iya kan? Kitab kami bernama Bible. Iya kan? Enak itu. Saudara Kristenku datang. Iya, enak. Tapi kalau yang sekarang ini, seperti yang dijanjikan oleh Elohim, apa dibilangnya? Seperti inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Apa itu? Gak malu? Benci Islam tapi menggunakan nama Tuhannya Islam. Tapi bilangnya, itu kan apa? Itu apa? Di KBBI, Allah yang kalian baca Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, alias Tuhannya umat Islam. Nah
Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Ke dalam bahasa Indonesia bang. Ya sudah, jangan kau pakai bahasa Allah. Karena Allah yang kau maksud itu bahasa Arab, kucluk. Saya kira begitu bang. Ya maaf kalau saya berapi-api karena saya selalu jadi korban di sini. Selalu dihujat, selalu direndahkan, dihinakan. Secara pribadi saya nggak masalah. Tapi mereka selalu menghujat Islam dengan materi-materi yang mereka ambil kemudian dari Bible terjemahan yang saya yakin sekali salah terjemah. Lalu kemudian dia jadikan sebagai senjata untuk menyerang Islam. Padahal sejatinya kalau ajaran Kristen itu agama kasih dan agama Islam ini agama rahmat, maka harusnya kasih dan rahmat itu bertemu bergandengan tangan. Tapi faktanya kami yang rahmat, buktinya kami tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Yunani, tidak pernah mengambil istilah-istilah dari Bible, tidak pernah mengambil istilah-istilah dari kitabnya orang Kristen. Meskipun mereka lebih dulu daripada agama kami, tapi kami tidak latah ikut-ikutan. Artinya memang kami ini rahmat. Tapi kalau kasih, apa kasih itu? Harusnya dia memberikan. Kasih itu kan artinya memberi. Harusnya mereka yang memberikan istilah itu ke kami. Tapi faktanya dia tidak kasih, tapi dia mengambil, merampas secara tidak sah. Itu yang ada. Jadi saya menerjemahkan bukan agama kasih, agama merampas, agama mengambil, agama yang latah. Bukan ajaran kasih. Kalau kasih itu harusnya ini loh istilah yang bagus. Wahai umat Islam, pakailah istilah-istilah kami yang bagus. Bible, apostolos, dan seterusnya. Pakai itu, pakai kami ajaran kasih, kami kasih. Tapi faktanya apa? Bukan kasih, rampok, rampas, curi. Itu yang terjadi. Nah kalau dibilang kayak gitu, sakit, bang semua penghujat, laporkan. Nah itu. Laporkan. Itu penghujat, itu penistaan. Itu apa? Menghasut, kemudian terjadi perpecahan. Nenek lu kiper. Kita sedang mendudukkan perkara pada pondasi yang seharusnya, pondasi yang sesungguhnya, supaya yang terjadi di negara kita ini damai sejahtera. Tidak ada saling hujat, tidak ada saling menistakan. Ayo saudara-saudara Kristen, Tuhan Anda adalah Theos, Tuhan Anda adalah Yahweh, Tuhan Anda adalah Yod-He-Vav-He, Tuhan Anda adalah yang datang dari bahasa Ibrani, Anda sebut Elohim, itu Tuhan Anda. Selesai kan? Silakan kita bantu. Tuhannya saudara kita Kristen adalah Theos. Dah selesai. Jangan ganggu kami. Jangan kau masuk ke ranah tubuh pengajaran ajaran agama Islam. Jangan. Supaya damai sejahtera itu terjadi di Nusantara ini. Tapi faktanya ajaran kasih, tapi merampas. Kayak mana ceritanya tuh? Saya kira begitu saudara Rostum. Mohon maaf sekali lagi kalau saya berapi-api karena yang jadi korban selama ini itu lagi-lagi saya. Dan mungkin saya serahkan kepada yang lain karena sahabat-sahabat saya sudah ada di Zoom untuk kemudian banyak hal yang ingin kami bicarakan sekaitan dengan kegiatan API yang akan diadakan di Pulau Jawa beberapa saat ke depan. Saya kira begitu Bang, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata yang kurang pantas untuk Anda dengar. Itulah di sini, itulah kami. Keadaan itu harus terjadi dan teman-teman yang menyimak itu adalah satu hal biasa yang sering dia dengarkan, bahkan lebih dari itu pernah mereka nikmati. Oleh karena itu saya minta maaf, dan kalau ada kebenaran yang sampaikan itu hasilnya upaya-upaya yang saya lakukan itu berasal dari apa yang saya baca, yang saya pelajari, dan yang saya petik dari penjabaran guru-guru saya lebih dulu. Saya kira begitu Bang. Bang Handi masih monitor nggak nih? Monitor dong. Oke, silakan Bang Handi. Saya persiapkan Zoom dulu sedikit. Ya. Di sana juga masih ngobrol, belum masuk, teman-teman masih sedikit di Zoom. Ada, silakan Pak Rosrum ditanggapi dulu ini. Baru mungkin kita interaktif dengan penonton yang lain. Silakan Bang. Ya. Sebenarnya dari semua pemaparan Bang Zuma tidak perlu meminta maaf kepada saya. Karena memang saya tidak ada rejected apapun, saya tidak ada interupsi. Ya, kembali lagi kepada masyarakat Kristen Katolik di Indonesia, ini sebuah kenyataan akumulatif yang begitu pahit, yang memang generasi-generasi sekarang dan Gen Z nanti yang harus memperbaiki.
untuk kondisi supaya di Indonesia ini menuju Indonesia maju tahun 2045 itu bisa terwujud dengan bahwa sudah tidak ada lagi saling berprasangka buruk gitu. Nah, ini sedikit saya sharing ya, bahwa ada perbedaan kalimat di dalam ayat kitab suci. Makanya kami itu kalau misalkan Bang Zuma mengatakan ada beberapa kitab yang tidak sesuai, ya saya pribadi saya tidak mewakili Kristen di Indonesia, tapi saya mengakui itu ada gitu. Contoh di dalam Lukas ya, Lukas 15 ayat, sebentar saya bukakan. Di tahun 1974 Uskup Regional Indonesia itu mari kita membaca kitab karangan Lukas. Itu keterangannya kitab karangan ya, tapi kenapa LAI sekarang nggak pakai kata karangan di judulnya? Nah ini kan aneh, padahal sesama LAI yang menerbitkan gitu ya. Nah inilah yang akan makin menyesatkan masyarakat Kristen Indonesia, dan lama-lama nanti mereka akan menjadi ateis gitu dengan perbedaan-perbedaan ini gitu. Di Lukas 4 ya, Lukas bab 15. Lukas bab 15 ayat yang ketiga. Ini saya izin membacakan kitab saya, boleh ya Bang ya? Bang, boleh Bang. Nah. Kita sandingkan dengan LAI punya, gitu aja. Oh enggak, ini coba saya pakai LAI. Ini terbitan, kalau sampai nanti ada teman-teman Kristen memprotes ini, ya proteslah ke LAI, jangan ke saya gitu loh. Saya ini masih Kristen ini masalahnya. Gitu. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita lihat dari kitab Katolik, Uskup Regional tahun 1974. Itu sangat sedikit sekali LAI yang Protestan kepanjangan gitu. Kata-katanya adalah begini. Ini bukunya ada di saya. Jadi teman-teman Kristen di sini silahkan japri saya, kasih nomor WA Anda, kasih email Anda, saya akan kasih WA dan email Anda ya. Jadi saya tidak menyerang agama saya sendiri, tetapi saya menyampaikan bahwa ada perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Terlebih lagi penggunaan-penggunaan kata yang memang itu bukan milik kita, milik orang lain. Oke ya, kita bandingkan tadi di situ lama. Mungkin teman-teman host bisa buka tadi di Lukas 15 ya, ayat 3 bisa dibaca, itu versi LAI di online Google bisa ya. Ya udah saya buka Bang, karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka dan seterusnya. Silakan Bang. Perbandingannya apa? Ke mute Pak Rostrum. Ya ampun Tuhan, aku tadi nyampe di mana yang ngomongnya ya? Diulang dari awalnya. Gini, saya mau menyampaikan tentang ada ayat Lukas 15 ayat 3 sampai dengan ayat ke-7. Ya. Nah, mungkin langsung dibuka di Google bisa itu. Udah. Nah, udah ya. Tadi sudah saya bacakan belum ya? Udah ya. Oke. Ya.
Sekarang versi yang Katolik terbitan 74 tahun 74 oleh uskup regional cuman seperti ini ya. Lalu dikatakannya perumpamaan ini kepada mereka itu katanya, siapakah dari antara kamu yang menaruh domba 100 ekor, lalu kehilangan seekor daripadanya itu, yang tiada meninggalkan 99 ekor itu di padang belantara, lalu pergi mencari yang hilang itu, sehingga dapat, itu ada tanda tanya, sehingga dapat, ada tanda tanya. Tim penafsir menyebutkan ini ada suatu kata, ini bertanya, bisa dapat, bisa enggak, kan gitu. Tetapi kalau di LAI nggak ada. Oke, saya lanjut. Iya, ada tanda tanya juga, Dan Bang. jikalau tidak... Izin, iya ada tanda tanya. Tanda tanya, oke. Ada juga. Berarti udah diperbaiki berarti. Iya. Oke. Dan jikalau didapatinya, maka diangkatnya ke atas bahunya dengan sukacita. Ada pergantian sukacita dengan gembira. Ya, memang ini ada konotatif, tetapi secara teks asli itu ada perbedaan. Kenapa sukacita, kenapa gembira? Nah, mari kita dari bahasa asli. Jadi ini pun sudah ada pertentangan. Sebentar, 9 ekor mana tadi dia meninggalkan sebaunya sukacita. Nah, setelah sampai ke rumahnya, maka dipanggilnya sahabat dan orang sekampungnya. Kalau tadi LAI Tetangga. Nah, padahal yang betul adalah sekampung dari bahasa aslinya. Karena ini tadi kami dari Katolik, gitu loh. Yang betul adalah di konteks kejadian perumpamaan itu memanggil, karena sekampung dalam zaman dulu nggak seperti sekarang, satu RT 60 bisa 60